Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah upahmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan ini sungguh tidak mudah untuk dimengerti. Namun secara garis besar kita bisa melihatnya dari konteks bacaan yang pertama. Pada akhir bacaan pertama dari surat Rasul Paulus tadi kita mendengar, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Apapun itu, pada saatnya kita akan kehilangan. Dan karena itu, kita diminta tidak mendasarkan hidup kita, penghiburan kita, pada apa yang kita punyai, atau barang-barang maksudnya, atau pada makanan. Kalau makan, kenyang, nanti juga akan lapar lagi. Itu maksudnya. Juga kalau kita sekarang tertawa, ingat bahwa kesedihan akan datang juga. Jadi hidup ini akan berganti. Tetapi berbahagialah kalau kita mempunyai Allah. Kekayaan kita satu-satunya adalah Allah sendiri. Maka kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Berbahagialah kita kalau penghiburan kita bukan pada makanan, bukan pada minuman, tetapi pada Tuhan sendiri. Kebahagiaan kita bersumber kepada kasih Allah. Seperti Bunda Maria, hatiku memuliakan Tuhan. Jiwaku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Jadi Bunda Maria kalau bersukacita, kalau memuliakan, itu karena Tuhan. Bukan karena alasan-alasan yang lain. Karena seringkali penghiburan yang kita terima melalui makanan, melalui apa yang kita punya, seringkali membuat kita lupa kepada Tuhan, Sang Sumbernya sendiri. Sehingga kadang-kadang kita mengejar hal itu dan melupakan yang lebih penting, yaitu Tuhan sendiri. Kekayaan pada dasarnya tidak masalah pada dirinya sendiri, kalau kemudian kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya itu.
Itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Kesempatan untuk menolong sesama yang berkekurangan. Karena itu kita dititipi banyak hal. Sebetulnya bukan hanya kekayaan secara material, tetapi juga kepandaian, keterampilan. Barang siapa diberi banyak, akan dituntut banyak. Itu firman Tuhan. Maka apa yang kita punya, entah benda-benda material, entah keterampilan, entah kepandaian, adalah merupakan anugerah yang harusnya dibagikan. Adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Karena kita datang dengan telanjang dan nanti akan kembali dengan telanjang pula. Di tengah-tengahnya kita mempunyai banyak hal. Itu adalah anugerah Tuhan supaya kita menghasilkan buah yang berlimpah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan karena itu, marilah kita menggunakan apa yang dianugerahkan Tuhan itu untuk berbuat baik, untuk menolong sesama. Dan itulah buah-buah yang kita hasilkan. Tidak kita bawa nantinya. Tetapi di antara telanjang lahir, telanjang kembali dengan telanjang pula, kita sudah memberikan banyak hal. Apabila kita berbuat baik kepada sesama kita. Terutama apabila kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, juga satu-satunya kekayaan yang kita andalkan. Tuhan Yesus sendiri yang begitu kaya menjadi miskin supaya kita kaya. Kaya akan perbuatan-perbuatan baik, kaya dengan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh sesama kita. Marilah kita menggunakan segala kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber sukacita kita dan bukan hal-hal yang lain. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman, sehingga kami mampu memahami rahasia kerajaan-Mu. Bantulah kami agar dengan bijaksana menggunakan segala yang kami miliki untuk berbuat baik menolong sesama kami, agar semakin banyak orang mengenal kebaikan dan kemurahan hati-Mu, sehingga akhirnya kami dapat memiliki Engkau sebagai kekayaan kami satu-satunya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.